berubahnya paradigma Pol PP dalam melaksanakan tugas di lapangan jadi lebih humanis. Tapi nyampe kan tukang anggota di lapangan. Kadang-kadang kalau pimpinan cuek nih, kasarnya cuek, Iya. anggota suka-suka mereka. Biarin aja gitu Biarin ya. aja. Yang penting tugas gue selesai Yang gitu. penting ya, yang penting tertib gitu. Tertib. Nggak mau tahu gitu, caranya gimana. Paham tapi nggak tahu cara menyampaikannya. Iya, iya. Saya bicara berdasarkan contoh di Kota Bogor. Jadi saya gampang. Bapak ini Kota Bogor begini Pak. Saya kasih gambar, saya kasih video. Paham tuh anggota tuh. Makanya kadang tanya, Bapak kalau di Bogor enak Pak. Mungkin kota udah maju segala macam. Saya bilang sama aja Pak. Semua gimana kita, kalau kita mau mendekati dengan hati, insya Allah pasti mereka pun akan menghargai kita. Bogorians, hari ini lagi hujan nih, hari Senin. Kita akan bicara seputar persoalan ketertiban umum di Kota Bogor. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Kang Agustiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Agus. Apa kabar? Halo. Riki, CSGO. Siap. Kang Agus, Ya. ini belakangan mungkin karena perhatian masyarakat juga teralihkan oleh pilkada, tapi Ya. peristiwa-peristiwa dulu yang ramai di berita nih, penertiban PKL, rusuh dan lain-lain, kok jarang terdengar sekarang? Apa nggak pernah ada penertiban atau bagaimana nih, Kang Agus? Ya, di Kota Bogor memang, Kang Riki, penertiban ada terus. Oke. Ada terus, tapi memang dari awal saya menjabat sebagai Kasat, saya mencoba memanage gimana cara penertiban itu kondusif, nggak pakai drama-drama, dorong-dorongan, pukul-pukulan, lempar-lemparan. Itu yang saya coba mengembalikan nilai-nilai humanis dari Pol PP dalam melakukan tugas-tugas di lapangan. Dan alhamdulillah, seperti Kang Riki bilang, berapa kali kan melakukan penertiban besar, nggak ada pakai drama-drama yang tadi saya sampaikan. Kita pengen hasilnya lancar, tapi minim ekses. Jadi saya seringkali dengan pimpinan saya minta waktu agak lebih lama. Kalau dapat tugas penertiban nih, Pak Kasat penertiban titik ini. Saya minta waktu Pak, misalkan 2 bulan. Kalau misalkan pimpinan minta waktu, kasih waktu seminggu, saya minta waktu 3 minggu. Untuk apa? Untuk memaksimalkan komunikasi dengan yang akan ditertibkan. Ada upaya-upaya persuasif gitu? Jadi, kalau dia pedagang malam nih, saya datang malam-malam ke sana. Saya ajak mereka ngopi, saya ajak para pedagang itu buat komunikasi dari hati ke hati, sehingga akhirnya pada saat hari penertiban, mereka bongkar sendiri, mereka nggak melawan, itu mencoba mengambil hati objek yang akan ditertibkan. Oke. Untuk meminimalisir gesekan di lapangan. Berhasil cara itu? Insya Allah, alhamdulillah, so far berhasil ya. Ada beberapa lokasi yang memang diwarnai dengan adu mulut, tapi nggak sampai dengan pukul-pukulan. Tapi pada akhirnya itu semua berhasil. Walaupun memang ada juga beberapa lokasi yang memang balik lagi pedagangnya belum selesai, tapi secara umum kami dapat penghargaan dari Kemendagri, dari Gubernur itu kaitan dengan perubahan paradigma Pol PP se-Indonesia yang tadinya Kota Bogor nih yang dapat? Kota Bogor. Oke. Dari Kemendagri tahun 2021, dari Gubernur Jawa Barat tahun 2022-2023. Jadi artinya saya menanamkan kepada anggota saya merubah paradigma Pol PP itu yang tadinya dikenal brutal, nggak pakai otak, dia lebih humanis, gitu. Dan alhamdulillah berhasil Kota Bogor ini. Sehingga seringkali kami ini diundang ke berbagai kota di Indonesia untuk menyampaikan bagaimana sih merubah mindset anggota di lapangan ini. Gitu. Kalau dari Kemendagri ke Dirjen, ke Direktur udah jelas arahannya itu. Berubahnya paradigma Pol PP dalam melaksanakan tugas di lapangan jadi lebih humanis. Tapi nyampe kan tukang anggota di lapangan. Kadang-kadang kalau pimpinan cuek nih, kasarnya cuek, anggota suka-suka mereka. Biarin aja gitu Biarin aja. Yang penting tugas gue selesai gitu. Yang penting tertib gitu. Tertib. Nggak mau tahu gitu, caranya gimana. Nah ini yang coba saya rubah. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi acuan buat teman-teman di seluruh Indonesia, Pol PP Indonesia ini, bahwa nggak selamanya kekerasan itu menghasilkan hasil yang baik. Iya. Gitu. Artinya Kang Agus turun sendiri gitu? Saya turun langsung. Kalaupun saya rasa kabit saya sanggup atau saya sanggup, saya perintahkan mereka. Tapi kalau dirasa mereka agak kesulitan, saya turun sendiri. Gitu. Tapi gimana caranya supaya program pemerintah ini sampai ke para objek yang akan ditertibkan dan mereka bisa menerima itu dengan legowo. Kan gini, Pak, Bapak kan melanggar di sini, Pak. Iya.
kita mau bongkar loh Pak. Oh nggak bisa Pak, saya udah puluhan tahun di sini. Iya, udah bayar. Iya, ke preman lah kan. preman, iya. Diskusi lah, kita diskusi pelan-pelan, nggak cukup sekali 2 kali. Nanti kita undang mereka makan, kita ajak mereka ngopi, sampai akhirnya mereka mau ngikuti program kita ini, gitu. Oke. Itu yang sering terjadi di Kota Bogor. Makanya tadi Kang Riki bilang, kok kayak nggak ada bunyi-bunyinya? Ya emang. Nggak ada Teman-teman kadang teman-teman ini gini, Pak Kasat kok penertiban begini-begini aja kan ya? Kok nggak ada dorong-dorongannya? Iya. Ya emang masih kayak gitu, yang penting tugas selesai. Oke. Gitu. Kita bekerja silent, tapi hasilnya ada. Tapi kan untuk mereka yang katakanlah PKL yang benar-benar yang ilegal lah ya. Iya. Nggak ada solusi dong buat mereka. Nggak mungkin Anda menawarkan bagi mereka yang ilegal ada solusi. Sebisa mungkin kalau emang ada solusi, kami carikan solusi. Sebisa mungkin. Contoh relokasi gitu ya. Relokasi. Karena pasti ada 3 teori dalam penataan PKL yang saya pegang. Rekondisi, relokasi, represi. Ini rekondisi dan relokasi ini mutlak buat saya. Oke. Buat menyelesaikan permasalahan PKL. Represi jadi jalan terakhir. Seringkali teman-teman daerah lain dibalik ini. Represi dulu, baru relokasi, baru rekondisi. Gitu. Kalau saya nggak, relokasinya gimana? Kalau udah relokasi, tempat yang semula mereka berjualan ini harus direkondisi. Supaya apa? Supaya mereka nggak balik lagi. Oke. Direkondisi lah, dirubah tempatnya jadi apa misalkan peruntukannya. Lokasinya sudah disiapkan, baru terakhir kita menggunakan pola-pola represi dalam rangka mendorong mereka supaya nggak di situ lagi. Oke. Gitu. Ini 3 teori mesti dipegang sama teman-teman. Artinya ada urutan ya, ada list yang paling atas adalah relokasi itu. Relokasi, rekondisi, represi. Oke. Represi jangan dibalik. Kalau dibalik, yang terjadi apa? Yang sering muncul di TV, di berita-berita, rusuh, chaos, heboh, gitu. Dan itu pun harus dimulai dengan komunikasi yang baik. Kita menyampaikan program pemerintah, para pedagang, sampaikan ini solusinya. In case tidak ada solusi, contoh untuk pedagang-pedagang yang baru sebulan 2 bulan ya kita pakai represi. Oke. Represi bukan berarti pukul ya. Kita tegaskan, kita bongkar mereka, nggak ada tempat untuk mereka. Iya. Gitu. Itu ketegasan yang kita mainkan. Bukan galak tapi tegas. Gitu. Jadi seringkali teman-teman melihat kok ini nggak ada solusi, ya lihat lu mereka kalau baru sebulan 2 bulan berjualan, karena mereka pedagang baru, nggak perlu ada solusi. Kita pindahkan mereka, kita bongkar lapaknya, udah bapak cari tempat lain yang memang tidak melanggar, gitu. Oke. Gitu. Kalau relokasi nih, kita masih ada tempat-tempat. Ada tempat-tempat yang memang di-create untuk relokasi. Ya. Contoh, kita menertibkan pedagang pasar tumpah di kawasan Presiden. Oke. Itu ada lahan kosong milik pihak ketiga bekerjasama dengan Perumda Pasar sebagai tempat relokasi. Itu di-create. Ya. Kalau bicara pasar-pasar yang ada sekarang, mungkin masih ada. Ke dalam gitu ya? Ke dalam Mereka pasar. ke dalam, ya? Tapi mayoritas pedagang itu enggan untuk masuk ke dalam pasar. Satu, karena mereka udah keburu takut dengan harga sewa yang mahal, segala macem. Ya. Gitu. Hilang pelanggan. Tapi kita pun meng-create tempat-tempat relokasi yang memang tadi saya sampaikan. Contoh, untuk PKL Pasar Tumpah di Pasar Merdeka, di Pasar Presiden kemarin, ada tempat lahan kosong. Akhirnya Perumda Pasar bekerjasama dengan pemilik tempat, mengelola tempat itu, masuk ke sana. Oke. Menyelesaikan masalah yang ada di Jalan Merdeka. Iya. Gitu. Oke. Kang Agus, saya masih di PKL dulu ya, terakhir nih untuk PKL. Tadi disampaikan Kang Agus bahwa daerah lain sering meminta Kang Agus untuk kasih sharing lah ya, Iya, apa yang sharing. dilakukan Kota Bogor. Artinya daerah lain masih banyak yang melakukan langkah-langkah represif. Kalau saya lihat gini Kak Riki, di level pimpinannya, di level kasat-kasatnya, sudah paham arahan dari Pak Mendagri seperti apa. Oke. Pol PP itu harus lebih humanis lagi dalam setiap tugas di lapangan. Itu arahan Pak Mendagri. Sampai nggak ke bawah nih, ke anggotanya nih di bawah. Oke. Itu saya sering diminta buat mengisi langsung kepada anggota-anggota Pol PP di daerah-daerah lain. So, mereka paham, karena kan kasat itu paham tapi nggak tahu cara menyampaikannya. Iya. Saya bicara berdasarkan contoh di Kota Bogor. Jadi saya gampang. Bapak ini Kota Bogor begini Pak. Saya kasih gambar, saya kasih video. Paham tuh anggota tuh. Mereka kadang tanya, Bapak kalau di Bogor enak Pak.
mungkin kota udah maju segala macam. Saya bilang sama aja Pak. Semua gimana kita, kalau kita mau mendekati dengan hati, insya Allah pasti mereka pun akan menghargai kita. Jadi kalau kita datang dengan muka sangar, muka beringkas siap perang, nah mereka kan siap perang sama kita juga. Mereka cari makan di situ kok, gitu kan. Jadi kalau kita datang dengan muka yang senyum, menyapa dengan baik, santun, mereka pasti akan luluh juga hatinya. Itu yang saya sampaikan ke teman di daerah terutama ya. Saya udah ngasih materi di Sulawesi, di Kalimantan. Satpol PP ya. Terkait dengan perubahan paradigma. Kebetulan saya dapat tugas dari Direktur Pol PP itu sharing dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Bagaimana paradigma Pol PP ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Di komunikasi kuncinya ya? Iya, komunikasi. Mesti mau ngobrol. Kasat tuh nggak boleh merasa, gua kasat nih. Nggak mau ngobrol dengan pedagang di bawah. Karena pedagang kalau kita nyapa langsung, dia langsung sungkan. Langsung nurut gitu. Karena ada beberapa kasat dari beberapa daerah lain ngerasa dirinya sudah jadi kasat Pol PP, punya anggota ratusan orang, nggak mau naik turun ke bawah. Sekali itu bisnya. Jadi harus mau turun, harus mau menanyakan langsung kondisi di lapangan kepada anak buahnya dan kepada objek yang akan dibongkar. Gitu. Oke. Nah, Agus ngopi dulu yuk. Boleh. Pas hujan nih. Dulu ya, mantap. Nah, Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bogor. Ya. Ini sering beberapa kali bikin inovasi lah. Ya. Terakhir nih teman-teman liputan gitu saya lihat beritanya ada program skuter. Nah, ini apa lagi nih skuter ini? Ente ngajak anak-anak enak ya? Skuter ya? Gitu atau bagaimana? Ceritain dong. Skuter tuh singkatan Kang. Oke. Dari Sekolahku Tertib. Sekolahku Tertib. Oke. Apa sih skuter itu? Itu suatu program kolaborasi penanganan gangguan ketertiban umum berbasis sekolah. Oke. Ini berangkat dari isu tingginya angka anak-anak remaja di Kota Bogor. Sorry, saya potong. Targetnya berarti pelajar. Oke. Pure pelajar targetnya. Ya. Tawuran tinggi. Oke. Seks bebas, data dari DP3 lumayan tinggi juga. Ya. Terus penggunaan obat terlarang, alkohol di kalangan siswa tinggi juga. Selama ini semua stakeholder ini punya program masing-masing nih. Ya. Polresta programnya mantep banget Polresta nih. Ada SKCK, Ghost to School, ya kan? Terus DP3 juga ada program, Santara Narkoba punya program. Tapi masih bergerak masing-masing. Ya. Saya melihat akan lebih bagus kalau kita sinergiskan semuanya sehingga kita bergerak sama-sama. Kita bicara tidak ego sektoral. Kita bicara pemerintah menjangkau pelajar. Pemerintah siapa aja? Itu ada Pemkot, ada Polresta, ada Kodim, ada dinas terkait segala macam. Ini sudah kita launching. Kita ada 3 pilot project sekolah. Sekarang sedang kita matangkan. Apa sih tujuan skuter ini? Bagaimana meminimalisir gangguan timbul berbasis sekolah. Oke. Gitu. Di lingkungan atau di luar? Di lingkungan dan di luar. Di lingkungan dan di luar. Karena gini, siswa sekolah itu menghabiskan minimal 10 jam waktu di sekolah. Dari mulai mereka berangkat sampai pulang tuh 10 jam, 8 sampai 10 jam. Pulang ke rumah, sehingga kita berpikir akan lebih maksimal kalau kita masuk ke sekolah. Gitu. Dengan cara apa? Radius sekian ratus meter dari sekolah tidak boleh ada warung minuman keras. Karena setelah kita pelajarin, anak-anak ini punya tempat base camp nongkrong mereka ini ya. Lu suka punya base camp dulu? Dulu punya kan base camp kan? Dulu kan? Iya. Benar. Saya punya base camp. Paling dari sekolah tuh 100 meter, 200 meter. Yep. Di base camp itu ada mirasnya. Karena kalau mau tawuran nyimpan barang di situ. Ini sekarang sedang kita coba kencangkan sehingga tidak lagi ada penyebaran narkoba, miras, ada base camp kayak gitu di sekitar sekolah. Itu yang program pendeknya ya. Tambah ada penyuluhan dari Pol PP, Sat Narkoba, Sat Lantas, Sat Intel kaitan dengan SKCK, DP3A kaitan dengan seks bebas segala macam. Harapannya nanti kita akan lihat nih. Ini baru kita launching nih. Kita punya data nih. Nanti dalam waktu 3 bulan kita lihat indikatornya turun atau enggak. Tawaran turun apa enggak. Anak-anak turun atau enggak. Itu yang sekarang coba kita kejar. Kenapa sekolah? Karena itu tadi isunya isu angka anak-anak banyak lumayan tinggi di Kota Bogor ini. Ngeri bos. Ngeri kan? Ngeri banget. Tawuran tuh kan, waduh udah ngeri tuh. Jadi kita coba menekan itu lewat program skuter ini.
Ya udah bukan kenakalan, ini kriminal jatuhnya. Kriminal jatuhnya. Ya. Makanya kan dengan Polresta sama-sama kita menggandeng dinas terkait. Oke, tadi disebut ada 2 sekolah ya? Berapa? Tiga sekolah ya? Oke, 1 SMP, 2 SMA. Oke, kita nggak usah sebut sekolahnya, tapi apa yang sudah dilakukan Satpol PP tadi seperti inventarisir begitu warung-warung di sekitar yang ada miras? Warung sekitar sekolah, lalu kita masuk dengan dinas terkait ke sekolah-sekolah tersebut soal pembinaan. Terus udah ada yang kena kayak apa ada warung miras? Warung sudah ada. Oh, bener di ya? 2 sekolah itu, yang 2 SMA ini ada warung yang emang disinyalir sebagai tempat nongkrong mereka sebelum mereka mau tawuran. Dan ada itu miras? Ada, mirasnya ada. Ini sekarang sedang kita pertahankan. Semoga ini bisa berlanjut terus. Ini kan tempat 3 sekolah. Ya. Target kami 6 bulan, tambah lagi jadi 10 sekolah. Tapi kita lihat 3 ini. 3 ini masuk apa enggak nih? Ya. Program ini masuk apa enggak? Kalau berhasil kita teruskan. Oke. Dan alhamdulillahnya Kang Riki, Kota Bogor ini punya Forkopimda yang luar biasa, kompak. Ya. Solid ya. Solid. Kan sebenarnya kalau mau ego-ego masing-masing ya, sama ada Pak Kapolres, oh Pak Kasat saya udah punya program ini. Iya. Oh ini enggak, dia menyambut baik. Oh saya dukung Pak Kasat, lanjutkan. Nanti saya bantu dengan kirimkan anggota saya buat sama-sama gitu. Iya. Ke Pak Dandim sama Pak Dandim juga. Jadi kunci keberhasilan Kota Bogor ini adalah kompaknya Forkopimda. Oke. Kalau Forkopimda nggak kompak, ini pasti nggak akan jalan nih. Iya. Gitu. Sama waktu zaman Covid dulu Kang Riki. Permendagri mengatur pedagang hanya boleh sampai jam 8 malam. Iya. Itu jadi masalah di semua daerah. Berantem tuh petugas dengan pedagang. Iya. Ada yang disiram pakai bramwir, pakai damkar segala macam. Namun jam 8 tutup. Kalau saya ngadap ke Forkom. Pak boleh nggak saya minta kelonggaran sampai jam 11 malam. Kalau emang niatnya untuk mencegah penyebaran Covid, saya pastikan nggak ada yang akan tempat. Pol PP itu yang turun tuh. Saya minta ke Forkom. Kalau itu kan saya kan ketua bidang penegakan hukum. Iya. Satgas Covid. Saya menghadap Forkom, 3-tiganya Pak Wali, Pak Bima Arya, Pak Kapolres, Pak Satyo, Pak Dandim waktu itu Pak Robi Bulan. Saya menghadap mereka bertiga, Pak saya boleh nggak saya melanggar aturan Mendagri ini? Artinya jam 8 yang harus tutup, kita kasih waktu sampai jam 11 malam. Tapi saya pastikan nggak ada yang makan tempat, hanya take away semua. Oke. Ini Kota Bogor doang nih. Kota Bogor doang. Menarik. Dan beraninya Forkom mengiyakan. Oke. Ini kan sebenarnya melanggar. Iya. Tapi saya kasih penjelasan yang masuk akal, logis. Yap. Yang penting nggak ada makan tempat untuk mencegah penyebaran Covid. Mensosialisasikan itu saya bagi-bagi sembako kan. Iya. Bagi sembako dari posko Covid. Hasilnya baik. Keterima, Bogor relatif tidak ada bentrokan antara pedagang dengan petugas. Iya. Penyebaran Covid juga bisa kita redam. Ojol juga dapat orderan banyak nih. Dapat orderan. Iya, Jadi memang menarik. kalau saat Forkopimdanya saklek, oh nggak bisa Pak, ini Permendagri harus begini. Sulit. Sulit. Bentrok. Tapi karena mereka open mind, saya boleh melaksanakan ini, tapi pastikan Pak Kasat ya, jam 11 tutup semua. Iya. Dan nggak ada makan tempat. Saya pastikan itu. Saya keliling memastikan nggak ada makan tempat. Berhasil. Iya. Warga, para pedagang juga berterima kasih sama pemerintah. Gitu. Asik sih Kota Bogor. Asik. Forkopimdanya. Asik. Kompak ya. Iya. Kang Agus, kemudian yang di skuter tadi, itu Pol PP tadi kan menyentuh ininya lah, perintilannya kayak miras atau senjata dan lain-lain. Kita menyentuh ke pelajarnya nggak Ya, di skuter ini? kita masuk ke pelajaran langsung untuk pembinaan ke kelas-kelas. Pembinaan ya bentuknya, Iya. oke. Pembinaan, terus nanti ada satgas skuter di tiap sekolah kita bentuk. Oke. Satgas skuter itu terdiri dari siswa-siswa yang bandel. Oh mereka dilibatkan nih? Terlibat kan? Oke. Saat launching kemarin, perwakilannya siswa yang menurut pandangan guru dan teman-teman itu adalah siswa yang paling bandel. Supaya mereka punya peran serta di situ. Iya. Kan kita ngalamin juga lah zaman sekolah. Iya. Tawuran segala macam mungkin ngalamin. Tapi begitu kita ditarik, dilibatkan dalam program tersebut, mereka mau nggak mau jadi menahan diri kan, punya tanggung jawab. Itu yang kita coba terapkan di situ. Gitu. Satu SMK, satu SMA negeri, satu SMP. Sekarang sedang kita monitor terus angkanya nih. SMP, kenapa SMP? Memang di situ udah mulai anak-anak SMP. Saya lihat ada bibit-bibit tawuran di beberapa laporan yang kami terima, anak SMP tawuran. Ini mesti kita cegah sedini mungkin. Bahkan dari teman-teman dari guru minta dari SD, selalu loh kok saya belum waktunya bu saya bilang. SMP dulu aja. SMP, SMA, SMK. 3 sekolah ini. Oke. Gitu. Dan ada apa untuk pelajar ini ada sanksi kah begitu? Iya, sanksi jelas ada ya. Tapi kita kerjasama dengan Disdik dan KCD juga.
kalau ada pelajar yang kedapatan melakukan kegiatan hal yang melanggar tersebut, ada sanksi yang mengatur. Kita lagi buat perwalinya ini sampai ke provinsi. Oh nanti ada perwalinya. Oh cakep. Perwali skuter ini mengatur Biar kuat semua. ya. Iya, Jadi mengatur kolaborasinya, dan juga mengatur tindakan-tindakan kepada siswa-siswanya. Ya kolaborasi integrated. Berarti Integrated. kalau yang kayak miras apa nanti bisa dilempar ke Ya, polisi begitu polisi. ya. Oke. Jadi ini kan program ini kan mengkolaborasikan, Iya. mensinergikan gerakan dari tiap OPD ini, tiap stakeholder ini supaya semua terintegrasi. Dalam rangka satu tujuannya, menekan angka kecelakaan remaja di Kota Bogor. Oke. Gitu. Tapi inisiatif di Pol PP PP, ya. ya. Cakep. Boleh sambil ngopi lagi Kang Agus. Ngopi lagi, tak? Santai ngopi lagi kita. Iya Kang. Kalau saya lihat saya sambil baca ya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satpol PP. Iya. Tugas pokok dan fungsi sebetulnya luas ya. Luas. Nggak sekedar PKL, Iya, kemudian iya. ini ya. Kita punya kita penegakan peraturan daerah, Peraturan Perda daerah, sama peraturan kepala daerah. Iya. Kemudian menyelenggarakan ketertiban Ketertiban umum, umum. dan ketentraman. Ya. Juga menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah ini saya pengen Iya, iya. menyorotin ini perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat ini kan juga umum, bukan hanya tindak-tindak pidana yang ini ya, kriminal yang apa ya? Ini juga bisa menyangkut kriminal jalanan gitu. Ya, street crime. Ya, contoh geng motor. Kemudian premanisme yang apa? Pemalakan modus ngamen atau Iya, iya. lain-lain. Itu juga berarti Anda punya peran di sini. Iya, ya. Tugas kami diantaranya itu dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Itu hal-hal memang itu bersinggungan dengan kriminal tipis lah ya. Iya. Pengamen ya misalkan. Pengamen kalau dia cuma sekedar ngamen, dia melanggar perda. Oh, ngamen pun melanggar perda. Melanggar perda. Oke. Tapi dengan pemaksaan atau masuk ke kriminal. Oke. Dia emangnya harus sinergi nih. Iya. Berapa kali kami gabungan dengan Satreskrim menindaklanjuti aduan warga masyarakat pemaksaan oleh pengamen di angkot. Ya ada dong. Ada. Iya. Ngamen di angkot aja udah dilarang. Oke. Udah nggak boleh ngamen di angkot. Nggak boleh ya. Nggak Masuk boleh. ke dalam angkot begitu ya. Dalam angkot dia ngamen itu udah nggak boleh ada perdanya. Oke. Apalagi tambah dengan maksa, Iya. mengancam. Iya. Itu double tuh. Jadi seringkali kami gabung dengan Satreskrim melakukan penertiban di lapangan. Di beberapa tempat kita contohnya di lampu merah ya. Lampu merah ini dulu saya perhatikan. Yang ngamen itu kan ganti-gantian banyak. Udah yang ngejeng ketok kaca. Ketok kaca kita tertibkan. Berkali-kali, berulang-ulang. Dan mereka begitu terus. Karena nggak ada solusi dari pemerintah ya. Iya. Mereka mendapakan setelah kita tangkap mendapakan. Betul. Kita tangkap pengamen nih, kita bina, nggak boleh ngamen di sana. Mereka bilang, Pak kita mau makan dari mana lagi? Kita punya solusi nih, Pol PP punya solusi nih. Iya. Kita lepas ya, kita punya hak buat nahan mereka. Kita lepas lagi. Akhirnya beberapa titik, Kang, saya ketemu dengan komunitas pengamen jalanan. Beberapa titik, akhirnya saya sampaikan, sok, kalau Anda mau ngamen di titik ini, saya persilahkan. Tapi yang satu, rapih, tidak maksa, tidak mengganggu. Dan di titik itu ya, nggak mobile gitu ya? Nggak mobile. Menarik. Contoh di jam 2. Iya, cakep tuh. Kita lihat ya, jam 2 itu 3 titik itu mereka pakai sound, Iya. suaranya bagus, alat musiknya juga jelas, dan yang terpenting nggak banyak orang yang ngetok-ngetok kaca mobil. Oke. Jadi udah grup mereka aja itu, mereka atur sendiri tuh Iya. perputarannya. Jadi yang minta uang hanya satu orang tugasan buat minta ke pengemudi. Iya. Kalau bandingkan dengan dulu yang sebelumnya, yang orang banyak ngamen di situ, namanya ngetok kaca, tok. Satu lewat, satu datang lagi. Itu kan mengganggu. Iya. Tapi kalau sekarang kalau dari respon masyarakat, mereka menyambut positif. Gitu. Ini melanggar nggak? Melanggar. Harusnya nggak boleh ngambil lampu merah, harusnya nggak boleh. Tapi di situ ada diskresi yang kita keluarkan, dan saya lapor juga ke pimpinan. Dengan pola seperti ini, masyarakat pun lebih terhibur gitu. Iya. Nggak masalah. Ya emang artinya menyikapi ini kita nggak boleh terlalu kaku juga, gitu Kang. Iya. Tapi memang harus ada solusi yang lebih ini lagi ya. Betul. Harusnya realnya bukan cuma itu. Idealnya mereka nggak boleh ngamen di situ. Iya. Mereka dikemanakan? Ada yang harusnya ada yang memikirkan itu gitu. Dinas-dinas terkait dong. Dinas terkait. Sosial, ketenaga Iya, kerjaan dan betul. lain-lain. Betul. Kalau kami hanya sebatas bisa memberikan seperti itu.
Karena kan tiap hari kami operasi, nggak selesai juga masalahnya. Iya. Operasi pagi, sore kita lepas. Besok pagi mereka udah situ lah besok pagi. Dia nggak selesai. Iya. Gitu. Pengennya kami, ya kalau emang itu tidak diperbolehkan, ada yang mengatur. Mau diapakan mereka ini. Ya. Tapi Kang Agus ada kalau saya lihat di medsos ya, ada beberapa titik yang pemalakan nih, yang kadang bawa pisau atau apa, Ya. itu gimana kita pantau? Ini udah kita identifikasi dengan teman-teman dari Reskrim. Ada kelompok yang mengaku anak pang, mengaku itu dengan dandan ala anak pang. Mereka sering minum dulu sebelum ngamen itu, terus mereka maksa ke penumpang. Ini sering kita tertibkan sering. Kita udah kita tahu di mana mereka berkumpulnya. Ini mau kita bongkar tempat mereka berkumpulnya itu. Tapi yang terpenting itu buat saya pembinaan setelahnya itu loh. Iya. Karena kalau cuma tangkap lepas itu nggak jadi solusi. Iya. Pengennya saya nih tangkap mereka, masukin ke BLK, Iya. Balai Latihan Kerja, Iya, balai kasih mereka keterampilan. Setelah itu kita monitor mereka, jadi tukang sablon kah atau apakah, yang penting nggak di jalan. Iya. Gitu. Ini sudah sekarang saya coba diskusi dengan Kadisnaker, dengan Kadinsos. Ini bisa di skuter kan gitu? Ya harusnya. Jadi kolaborasi lagi gitu. Harusnya, jadi nggak cuma sekedar Pol PP, mana Pol PP ini kok baca kali ngamen, nggak cuma sekedar gitu. Iya. Karena kalau cuma begitu doang, nggak solutif. Kita tangkap pagi, sore keluar, besok pagi mereka di jalan lagi. Sorotannya ke Anda, betul? Pol PP sorotannya. Sepakat. Iya kan? Capek juga kita kalau begitu terus. Di 2025 nggak ada program Kalau penertiban itu sih ada, tapi kita lagi coba diskusikan lah. Saya rasa ini nggak mesti bicara anggaran. Nanti bicara kemauan nih kalau saya rasa nih. Kalau kemauan dari teman-teman yang lain juga ada, yuk sama-sama kita selesaikan masalah ini. Tangkap dari Pol PP, tangkap, kasih mereka keterampilan, salurkan mereka tempat kerja. Dan mereka nggak di jalan lagi. Jadi, kalau bisa keren tuh. Iya kan? Itu sekarang saya coba sedang diskusikan dengan teman-teman dari dinas terkait. Iya. Gitu. Kemudian masalah-masalah yang juga nih masih kaitan sama skuter kalau menurut saya. Iya. Kayak geng motor. Ini kan mayoritas juga ternyata anak sekolah. Anak sekolah. Kan? Yang malam-malam udah nggak pakai seragam. Iya. Gitu. Gimana? Mereka anak sekolah karena sekarang ditekan terus tawuran pelajar, mereka bermetamorfosa jadi geng motor. Isinya anak sekolah juga. Nah, makanya sedini mungkin lewat peran sekolah ini, skuter ini kita coba maksimalkan. Karena nggak mungkin mereka udah pulang, kita harus monitor terus. Karena kembali ke pengawasan orang tua. Jadi membekali mereka sedini mungkin di sekolah. Gitu, makanya dengan penyuluhan, dengan kegiatan-kegiatan razia rutin di sekolah, kita rutin razia di sekolah-sekolah itu. Yang 3 ini nih. Supaya mereka meminimalisir niat mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Iya. Gitu. Tapi rajianya di sekolah. Di sekolah. Di luar. Malam-malamnya gitu Kang Agus. Kadang-kadang seringnya begini, Kang Riki. Malam-malam ada laporan, ada tawuran pelajar, atau tawuran geng motor gitu. Ya kita nggak bisa identifikasi mereka lebih dalam. Datang ke lokasi mereka kadang udah bubar. Tapi kita coba lewat sekolah inilah kita coba maksimalkan. Iya. Gitu. Oke. Kang Agus, nah tadi terkait PMKS, premanisme, pemalakan dan lain-lain. Kita dulu Pak Ranger ya, itu masih ada nggak sih? Masih ada. Pak Ranger itu sekarang di Disperumkim dan tugasnya pure di taman-taman kota aja. Itu kita, personil kita, bukan? Di Perumkim. Oh, Perumkim. Awalnya di kami, cuma akhirnya Perumkim yang ngelola. Gitu. Jadi personil Perumkim Pak Ranger itu. Mereka tugasnya fokus pengawasan taman-taman kota, bagus sih mereka. Alun-alun, taman-taman yang lain Pak Ranger berjalan dengan baik. Itu pengawasannya lebih ke ininya ya, aset-aset. Oke. Dan yang lain di dalam taman, hanya di dalam taman kota aja. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka kontak, Pak, ini di taman ini ada PKL banyak, kami nggak sanggup, anggota kita bantu. Baru PKL. Oke, termasuk tibumnya ya. Tibumnya. Mereka pokoknya taman itu milik mereka lah, taman tuh. Milik Pak Ranger lah. Pengawasannya semuanya. Nanti tinggal kalau mereka ada kesulitan, kalau mereka kontak kami, kita bantu dorong pasukan ke sana. Oke, karena kan taman juga menjadi salah satu tempat kalau balik lagi ke skuter, tempat anak-anak nongkrong itu, ya. asusila lah segala macam. Itu makanya kalau dapat laporan tuh dari Pak Ranger. Kadang-kadang ada siswa sekolah jam tertentu, di sudut tertentu, minuman keras, gitu. Sampai dulu pernah ada peristiwa gladiator. Gladiator, ya. Iya. Gitu. Jadi buat saya itu skuter ini
masih perbaikan, Ya. tapi kita akan mencoba semaksimal mungkin memaksimalkan program ini supaya bisa mencapai hasil yang lebih bagus untuk Kota Bogor. Ya. Gitu. Ini berapa lama tadi? Baru 3 Ini minggu? baru launching itu baru 1 bulan lebih. 1 bulan ya. Kita punya target 3 bulan Iya. untuk pengawasan. 3 bulan kita monitor, kita evaluasi. Kalau hasilnya baik, kita akan kembangkan di 10 sekolah. Iya. Ini baru 3 sekolah. Nanti kalau baik 3 bulan ini ke 10 sekolah. Harapan kami bisa menjangkau seluruh sekolah. Iya. Harapan kami. Ya minimal mereduce lah. Ini bagus banget Kang Agus. Kalau boleh juga kita dilibatin lah. Siap. Teman-teman media. Siap. Iya. Ya. Ngopi lagi. Boleh. Sebelum masuk tema selanjutnya kita ngopi. Jadi ini per tema ada kopinya dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya sebelum dingin sih karena ini AC Sebelum dingin. dingin banget nih. Kang Agus, Ya. masalah lainnya yang pengen saya gali adalah tentang lingkungan hidup, Nah, tentang pengolahan sampah. loh. Nah ini Bogor termasuk ya parah juga. Kemarin Menteri Lingkungan Hidup ngamuk-ngamuk tuh. Masih banyak masyarakat yang bakar sampah. Bakar Jadi dia sampah. pengen tegasin lagi bahwa lu bakar sampah bisa kena pidana loh. Iya. Nah ini gimana sorotannya di Pol PP? Pembakaran sampah, pembuangan sampah, Iya. itu ada di Perda kami. Kita pernah sidang dipiringkan yang buang sampah sembarangan, sama pembakar sampah yang mengganggu udara lingkungan di sekitarnya. Iya. Itu pernah kita sidang dipiringkan. Memang nanti arahan dari Pak PJ kemarin tuh sampaikan, masa coba agak dikencengin kaitan dengan orang bakar sampah. Ya. Karena memang aduan banyak nih Kang. Kadang orang tuh berpikir membakar sampah itu ada solusi, padahal bukan, gitu. Mengganggu udara lingkungan sekitarnya. Ya. Kita pernah menjedang dipiringkan yang bakar sampah itu di daerah Bogor Barat, didenda oleh hakim. Harapan kami itu ada efek jerak buat orang tersebut. Ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita akan gaungkan lagi dengan teman media juga bahwa pelaku bakar sampahnya akan kita sidang dipiringkan ke depannya. Iya. Karena parah Kang. Itu ya saya termasuk korban lah di dekat daerah rumah saya. Oh. Wow. Kadang ada malam-malam gitu udah kayak kabut aja dan Sampah ya? bikin sesek kan. Iya, ya bakar-bakar sampah gitu Kang. Gitu. Kang Agus, Ya. nah, saya pengen tahu nih, tadi kan juga kita punya beberapa inovasi dan lain-lain. Tapi secara kinerja internal SDA dan SDM di Pol PP, kita bagaimana sih Satpol PP Kota Bogor memanfaatkan teknologi Ya. dan apa yang dihasilkan inovasi-inovasi dari situ? Ya, dari awal saya menjabat itu, saya mencoba maksimalkan pengelolaan sosial media dalam pelaksanaan tugas-tugas Pol PP di lapangan. Ya. Karena kita lihat di zaman sekarang ini Kang, orang harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, saat semua orang sekarang sudah mulai lebih memilih main handphone, saya mencoba berpikir kita optimalkan tugas-tugas penyampaian tugas kita lewat sosial media. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman saya di Satpol PP, sehingga saya dapat penghargaan dari Gubernur sebagai pengelola sosial media terbaik sejauh Barat untuk Pol PP ini ya. Oke. Gitu. Jadi kita maksimalkan, optimalkan fungsi-fungsi ini di samping kerjasama dengan media-media yang ada di Kota Bogor. Sosmed ini saya rasa memegang peran penting nih, karena banyak sekali berita-berita kami yang akhirnya menjadi viral karena kami naikkan ini di sosmed, Ya. gitu. Dan banyak orang yang akhirnya mengetahui tugas kami ini di lapangan ternyata dari sisi yang lainnya gitu, lewat penggunaan sosmed yang memang saya bilang lebih kekinian. Iya. Tapi sosmed itu Anda jadikan apa? Ruang untuk komunikasi dengan masyarakat? Iya. Kita boleh Ruang lapor ke situ, pengaduan, gitu? ruang pengaduan. Saya rasa akan lebih. Saya bahkan sekarang lebih cepat menanggapi merespon aduan warga itu lewat aduan sosmed sebenarnya. Oh, oke. Kita punya aplikasi Badra ya. Si Badra itu si pelapor harus foto, harus punya aplikasi Badra dulu, baru dia bisa buat laporan. Sosmed Langsung aja DM. dia gitu bisa ya? langsung DM, muncul di pengelola sosmed, langsung disampaikan ke pimpinan, lanjuti. Jadi kita maksimalkan teknologi ini untuk memberikan pelayanan lebih baik pada warga masyarakat, Iya. gitu. Iya. Dan ini saya rasa
sudah mulai diaplikasikan oleh teman-teman di OPD lain. Aduan warga yang bisa cepat, tindak lanjut cepat. Tengah malam ada jam 2 malam ada laporan masuk ke pengelola sosmed kami, ada yang nongkrong di wilayahnya, yang adminnya belum tidur, bilang ke yang piket bergerak, selesai malam itu juga. Jadi fast respon lebih terasakan dengan sosmed ini. Jadi saya optimalkan teknologi ini supaya teman-teman pun bisa manfaatkan dengan baik. Gitu. Oke. Terus Kang Agus, saya lihat teman-teman Pol PP juga kita punya tim kehumasan ya. Tim humas yang khusus kita bentuk. Nah ini menarik nih. Ini kenapa? Apa pentingnya? Iya, yang tadi saya bilang, kita perlu menampilkan kepada warga masyarakat program kita dengan kemasan yang baik. Oke. Gitu. Kemasan yang baik itu dengan kemasan yang kekinian, yang tidak monoton, tidak boring, tidak buat warga men-skip informasi ini gitu. Iya. Akhirnya saya membentuk tim humas ini kerjasama dengan salah satu agensi memang. Kita dengan salah satu agensi sosial media di Kota Bogor untuk bekerja sama mengarahkan teman-teman di sosmed ini, pengelola sosmed. Alhamdulillah kita lihat sosmed kami di berbagai akun ya, Instagram, TikTok, responnya positif dari warga masyarakat gitu. Sehingga saya percaya dan mengoptimalkan teman-teman pengelola sosmed ini, kita bisa memberikan informasi yang menyeluruh kepada warga masyarakat lebih baik lagi. Oke. Apa laporan pertanggungjawaban juga lah ya apa yang kita lakukan ya? Iya, betul. Oke. Kang Agus, Pilkada Kota Bogor sudah selesai nih. Iya. Wali kota terpilih Kang Deddy Rahim. Siap. Pasti sudah tektokan juga lah, sudah inilah ya dengan program-program dulu ya. Iya. Menurut Kang Agus nanti di 2025 di rezim yang baru, tantangannya apa Kang Agus bagi Pol PP? Kalau saya menilai sosok Pak Deddy Rahim sosok yang lurus, tegas, dan tapi bijaksana. Ya. Jadi buat kami di Pol PP ini, selama kami ikut aturan, nggak aneh-aneh anggota nih, dan juga tidak bermain-main di belakang, kami nggak akan ada masalah. Gitu. Karena saya paham betul dengan Pak Deddy ini, saya bilang beliau orang lurus, tegas tapi bijaksana. Jadi artinya selama kita nggak bermain-main, kita pasti akan nyaman dengan pekerjaan kita. Tapi kalau kita bermain-main, pasti kita akan nggak tenang. Gitu. Jadi kami menunggu pelantikan beliau sebagai pimpinan kami. Kami siap melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik sesuai arahan beliau, dan semoga kami bisa melakukan tugas seperti yang diamanatkan oleh beliau nanti pada kami. Siap. Gitu. Kang Agus, saya tunggu nanti sebulan ke depan kali kita coba kulik lagi tentang skuter ya. Boleh. Nanti saya akan bawa data. Nah, saya akan bawa data nanti, biar lebih enak kan? Betul. Jadi ngomongnya nggak cuma sekedar ngomong doang, tapi saya ada data nih. Ada hasilnya. Nah, hasilnya apa nih? Ada skuter ini berubah apa enggak? Iya. Gitu. Iya. Saya juga nanti undang teman-teman dari Polres ya, Polres TNI dan lain-lain tuh. Seru. Sip, mantap. Terima kasih Kang Agus Thank you, Kang Riki, sudah Radar mampir Bogor. ke studio Radar Bogor. Sukses selalu Sehat untuk semuanya. Terus. Siap, semangat. Thank you. Bicara Bogor.